Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di sini saya akan memberikan sedikit panduan bagaimana kita membuat kelas. Kemudian setelah membuat kelas, kita membuat channel atau saluran-saluran yang akan kita buat di kelas kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita akan membuat kelas, yang pertama ketika kita sudah login seperti ini, di sini ada akun kita. Kemudian kita masuk ke tim. Nah, biasanya ketika kita masuk tim, kalau kita baru pertama kali masuk tim, biasanya itu masih kosong, belum ada kelas-kelasnya. Nah, karena di sini sudah banyak kelas, di sini sudah ada beberapa kelas yang masuk. Maka ketika kita baru masuk pertama kali dan akan membuat kelas, kita klik di pojok kanan atas ini. Ada join or create team. Nah, bergabung atau membuat kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, kita buat di sini, kita klik. Nah, setelah kita klik join or create team, maka di sini ada dua folder atau dua tampilan seperti ini. Yang pertama adalah create team, yang kedua adalah join a team with kode. Jadi bergabung dengan tim atau kelas teman kita menggunakan kode. Kalau kita akan bergabung atau mengikuti kelas teman kita, karena kita akan membuat tim, maka klik create team. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, ada pilihan kelas-kelas, jenis kelas yang akan kita buat. Maka di sini kita pilih yang kelas ini. Kelas kita pilih. Tinggal kita beri nama. Setelah ada tampilan seperti ini, kita beri nama. Karena untuk kelas Jateng seperti ini sudah ada ketentuan atau format penamaannya. Maka misalnya namanya adalah Misno, maka ditulisnya pertama adalah Jateng 10 Misno misalnya. Nah, kalau sudah seperti ini untuk deskripsinya tidak diisi, tidak apa-apa. Kemudian ketik next. Nah, karena Jateng 10 Misno sudah ada, maka di sini saya tidak ketik next. Nanti di sana jadi double. Nah, tadi setelah diisi namanya, kemudian ketik next. Nah, setelah kita ketik next, nanti sudah muncul di sana. Nah, di sini nanti akan muncul di kelas kita. Kelas yang dibuat Bapak Ibu. Nanti pasti akan muncul sesuai dengan nama kelas yang tadi dibuat. Nah, di sini kita sudah membuat kelas. Nah, ketika kelas sudah terbentuk, sudah jadi, kita klik. Nah, kita klik 2 kali. Biasanya ketika pertama kali membuat kelas, channel atau saluran bawaannya hanya ini, hanya general. Nah, ketika hanya general, maka nanti kita akan diminta atau kita harus membuat channel-channel sesuai dengan kebutuhan kita di kelas. Misalnya di kelas itu akan kita buat ruangan untuk diskusi, ada ruangan untuk menampilkan materi, ada ruangan untuk mengumpulkan tugas, dan ada ruangan untuk menampilkan jadwal-jadwal webinar atau jadwal-jadwal pertemuan online. Itu channel-channel atau saluran-saluran yang harus ada atau kita buat sesuai dengan kebutuhan kita. Namun sebelum ke sana, di dalam kelas kita itu kan tadi masih kosong. Nah, sementara di kelas kita harus menambahkan murid-murid kita. Nah, misalnya nanti untuk di sini adalah kita akan memasukkan berapa murid yang ada di kelas kita, misalnya dalam nanti praktik di real di sekolah misalnya. Nah, untuk menambahkan murid-murid kita, maka di sini kita klik titik 3 ini, kemudian pilih manage team atau pengelolaan kelas kalau itu misalnya di dalam bahasa Indonesianya. Nah, kalau belum mengisi, belum menambahkan, nanti akan ada seperti kosong, di sini masih kosong. Nah, terkait dengan tugas untuk pelatihan Office 365 Jateng 10 ini, yang diminta adalah kita menambahkan di kelas kita trainernya di kelas kita, di kelas Jateng 10 untuk kita adalah ini. Nah, caranya bagaimana? Kita tambahkan di sini. Klik tambahkan. Nanti untuk yang baru buat kelas juga sama, ada add member. Nah,
Di sini ada pilihan, ada student, ada teacher. Nah, dalam ketentuannya kita harus menambahkan guru, yaitu trainernya. Nah, berarti kita klik teacher. Nah, trainernya Bapak Ibu namanya siapa? Nah, misalnya namanya Misno, ditulis saja di sini. Nah, nanti akan muncul Misno Jateng 10. Nah, itu yang dipilih. Setelah muncul nama, kemudian diklik add. Nah, kalau sudah ketemu namanya ini, nanti akan berwarna biru. Untuk kolom ininya, add-nya akan berwarna biru setelah kita klik salah satu nama sesuai dengan guru atau trainer yang ada di kelasnya Bapak Ibu. Nah, kemudian klik add. Karena saya sudah menambahkan, maka saya tidak akan lakukan itu. Setelah kita menambahkan guru, kita menambahkan siswanya. Siswanya kita nanti siapa saja. Nah, itu nanti tergantung kelompok Bapak Ibu semua, atau yang Bapak Ibu inginkan yang mau ditambahkan ke kelasnya Bapak Ibu itu siapa. Misalnya di sini Pak Joko misalnya. Nah, di sini kan muncul Pak Joko. Satu, nanti klik add boleh, atau diklik nama ini. Sudah diklik, nanti di sebelahnya ditulis lagi namanya, diklik lagi, ditulis lagi sesuai dengan teman kita yang akan dijadikan siswa untuk kita. Nah, itu tinggal ditulis di sini. Setelah sudah menulis beberapa nama, dirasa cukup, klik add ini. Nah, kalau sudah itu, nanti di sini akan muncul. Kalau saya, gurunya adalah Pak Tri Budi Santoso. Nah, kalau Bapak Ibu berarti nanti trainernya siapa? Ini di sini muncul 2, berarti nanti di sini muncul namanya Bapak Ibu dan nama satu trainer. Itu ketentuannya. Kemudian untuk di bawahnya ini untuk melihat tadi siswa-siswa atau teman kita yang sudah kita tambahkan sebagai siswa akan muncul di sini. Nah, ini sudah menggambarkan kelas kita. Nah, terkait untuk penugasan yang pertama, kita kan diminta screenshot kelas yang sudah kita buat. Nah, ini satu layar ini kita screenshot, dipoto juga bisa. Yang penting di sana nanti terlihat namanya Bapak Ibu dan nama trainernya serta peserta siswanya. Jadi ada namanya Bapak Ibu sendiri, ada trainernya, ada pesertanya, dan ada nama kelasnya yang di sini nih. Nanti muncul sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu buat tadi. Nah, ini semua kelihatan di foto atau di screenshot, itu disimpan, diberi nama screenshot kelas tim. Nah, itu nanti untuk memenuhi tugas 1A. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk di channel-channel yang ada di kelas kita. Tadi saya sampaikan bahwa ketika kita baru saja membuat kelas, nanti hanya ada muncul channel general ini. Hanya satu, belum ada diskusi, belum ada materi, belum ada mengumpulkan tugas, dan belum ada webinar. Nah, bagaimana kita menambahkannya? Kita klik di titik 3 lagi. Nah, di sini kita klik add channel atau tambah saluran. Nah, ini kan sudah ada, misalnya saya akan menambahkan lagi channel, misalnya channel desiminasi misalnya. Nah, saya klik add. Nah, di sini muncul channel desiminasi. Berarti ini saya menambahkan channel yang baru. Karena ini saya tidak perlukan, saya hapus saja. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik di sini kalau mau menambahkan, klik di sini tambah atau add channel, terus ketik nama channel atau nama saluran yang akan dibuat. Ketik, kemudian klik add. Misalnya di sini pertama Bapak Ibu menambahkan materi, misalnya di sini tulis materi, kemudian klik add. Sudah, terus tambahkan lagi, klik channel lagi, diskusi, klik add, terus tambahkan lagi mengumpulkan tugas, itu ditulis mengumpulkan tugas atau pengumpulan tugas atau penugasan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, klik add.
sampai dengan webinar sama. Cara menambahkannya seperti itu. Itu cara membuat channel-channel atau saluran-saluran yang ada di sini. Kemudian untuk mengisinya itu bagaimana? Nah, saya langsung menuju ke terkait dengan nanti untuk tugas kita. Nah, misalnya nanti untuk tugas yang 1B kan kita diminta screenshot materi di kelas kita. Nah, kita klik materi. Kemudian di bawah sini ditulis ini ada tanda huruf A dan seperti tanda kuas. Nah, kemudian kalau kita akan membuat agar materi itu atau tampilan itu menarik dilihat oleh siswa kita, oh itu ada apa itu kelihatannya tulisannya besar dan menarik. Kita klik di sini tanda pensil ini, klik. Kemudian pilih announcement gambar toa itu kalau saya katakan. Nah, ini kemudian ditulis saja misalnya materi apa. Misalnya asyiknya belajar IPA misalnya. Nah, ini sudah. Ini kan masih tampilannya masih sederhana. Kita berikan sedikit polesan agar terlihat lebih menarik. Nah, kita pilih backgroundnya itu mau menggunakan yang mana. Misalnya ini saya tambahkan, klik terus klik done. Nah, ini akan seperti ini. Kemudian di sini bisa ditambahkan lagi. Misalnya untuk menerangkan atau kan memberi penjelasan materi apa yang akan dibuat. Misalnya ayo belajar bersama misalnya. Nah, terus di bawahnya. Nah, di sini kita klik atau kita lampirkan materi yang akan kita sampaikan di sini. Misalnya saya akan melampirkan tentang materi yang sudah ada di sini. Misalnya mohon maaf, saya cari yang PowerPoint saja atau PDF katakan juga bisa. Di sini untuk filenya, file materinya bisa berupa Word, bisa PDF, bisa berupa PowerPoint dan bisa berupa video. Nah, yang lebih mudah nanti saya sudah agar tidak terlalu lama saya mencari, saya buat yang video saja. Nah, misalnya saya ambil video dari YouTube. Nah, ini kan di sini ada video, saya ambil dulu. Ini hanya untuk teknis menempelkan saja. Misalnya saya tempelkan sudah ada copy video, saya tempelkan di sini. Ctrl V atau paste. Nah, ini muncul materinya. Kalau itu berupa Word sama saja. Tinggal kita copy kemudian kita paste di sini. Ini saya hapus dulu. Ini tidak saya hapus, tidak apa-apa. Ini hanya untuk memberikan contoh bagaimana menempelkan materi yang akan kita buat. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita klik ini send atau kita kirimkan. Nah, terkait dengan tugas kita screenshot materi, maka layar ini, layar yang sudah ada materinya. Nah, ini kan sudah ada materinya. Nah, materi ini misalnya milik saya sudah jadi materinya. Ini kan ada materinya, ada nama kelas saya. Nah, ini dipoto, di screenshot ini satu layar ini, disimpan dengan judul atau dengan nama file screenshot materi. Itu nanti untuk memenuhi tugas 1B. Nah, itu tentang membuat channel dan menempelkan atau menyematkan materi di kelas kita. Nah, untuk yang ketiga adalah membuat webinar atau pertemuan online. Nah, kita tadi kan Bapak Ibu sudah membuat channelnya, ada diskusi apa dan lain-lain dan webinar. Kita klik di webinar. Nah, kita akan membuat jadwal tentang pembelajaran online yang akan kita lakukan. Sudah di posisi sudah klik webinar, klik kalender. Nah, di sini ada posisi kalender di sini. Kita klik kalender. Kalau sudah, Bapak Ibu lihat di barisan atas ada angka 6, 7, 8, 9, 10. Ini menunjukkan tanggal. Untuk yang di samping kiri
ada 19, 20, 21, ini menunjukkan jam. Nah, kita akan merencanakan webinar itu di tanggal berapa dan jam berapa. Misalnya saya rencanakan besok tanggal 8, jamnya jam berapa. Nah, saya buat siang saja, misalnya jam di sini jam 13.30. Nah, 8 Juli tadi di sini muncul nanti. Tadi saya klik tanggal 8, di sebelahnya ada menunjukkan jam 13. Maka di sini ada jam 8, tanggal 8, maaf, tanggal 8, jamnya 13.30 sampai tanggal 8 jam 14. Di sini ada menunjukkan waktunya mulai 13.30 sampai 14, berarti 30 menit. Tapi kalau dirasa itu kurang, masa cuma 30 menit. Nah, kita tambahkan di sini sampai dengan 14.30 atau sampai dengan 15 misalnya. Terus untuk mulainya juga bisa diedit. Jangan 13, jangan 13.30, 13 saja misalnya. Kemudian sampai dengan 15 katakan. Nah, sini muncul 2 jam. Kemudian paling atas itu ada add title, berarti judul untuk pertemuan kita itu nanti judulnya apa. Nah, misalnya adalah webinar pertemuan ketiga misalnya. Nah, sudah diberi judulnya webinar pertemuan ketiga. Terus di sini ada add required attendance, itu nanti kita ke bawah dulu. Nah, add channel, jadi nanti jadwal ini atau pengumuman ini, pemberitahuan ini akan kita beritahukan di mana supaya teman-teman kita tahu. Nah, kalau saya, karena ini saya tunjukkan untuk semua anggota kelas datang 10, maka pengumuman atau pemberitaan ini saya sampaikan di kelas Jateng 10 ini. Nah, Jateng 10 Wisno di bagian channel. Nah, ini kan di sini diklik, muncul ada general, diskusi, materi, pengumpulan tugas, dan webinar. Saya klik di webinar. Nah, jadi nanti pemberitahuan ini muncul di channel webinar. Kemudian kita nanti akan memberitahukan kepada teman-teman kita melalui link. Nah, di sini belum muncul linknya, mana ini yang nanti saya kirimkan kepada teman-teman. Nah, agar linknya muncul, kita tambahkan satu teman kita, satu siswa kita. Di sini saya bisa menambahkan Bu Devi misalnya. Nah, ini saya tambahkan, klik, sudah ada judul, sudah ada siswa yang ditambahkan. Satu saja cukup, misalnya semua cukup boleh. Terus, nah seperti ini, kita klik send. Kalau sudah lengkap semua diisi, kita klik send. Nah, kalau kita klik send, nanti akan kembali ke kalender. Tadi saya buat jadwalnya di tanggal 8 jam 13. Nah, ini sedang proses sinkronisasi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nanti kalau sudah selesai, kita klik di sini untuk mendapatkan link yang nantinya akan kita bagikan kepada teman atau siswa kita. Mohon maaf prosesnya terlalu lama karena mungkin jaringannya agak lambat. Bapak Ibu sekalian, untuk jadwal pertemuan ini misalnya sudah dibuat, itu bisa diedit lagi, misalnya ada perubahan tanggal, perubahan jam, itu bisa dilakukan pengeditan atau perbaikan untuk memperbarui atau mengedit sesuai jadwal yang akan kita tentukan. Mohon maaf, ini masih proses sinkronisasi. Baik, untuk contoh saja. Ini sudah Bapak Ibu. Kita kalau sudah proses berhenti, berarti ini sudah.
kita klik di sini. Nah, kita kembali ke pengaturan yang tadi kita buat. Nah, setelah kita kembali di sini, kita cari ke paling bawah ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada tanda ini. Kita scroll ke bawah, kita tarik. Nah, muncul tulisan berwarna biru ini. Kalau muncul tulisan seperti ini, ditaruh di sini kursor kita klik kanan. Nah, sudah klik kanan, muncul menu ini. Kita klik copy link address. Nah, jadi link untuk pertemuan atau room untuk pertemuannya, linknya sudah kita copy. Tinggal kita mau bagikan untuk siapa nanti. Nah, kita bagikan misalnya tadi di kelas webinar. Terus nanti bisa di copy di grup WA juga bisa, di email juga bisa. Tergantung nanti kita akan memberikan kepada teman kita melalui apa. Biasanya untuk link ini adalah bentuknya panjang. Masih link yang panjang ini, di sini sudah nampak ini. Nah, supaya nanti link kita tidak terlalu panjang, juga bisa diperpendek. Tapi barangkali nanti itu menyimpang dari tujuan kita untuk pemberian link, itu nanti kita bahas untuk yang lanjutnya. Tadi sudah kita mendapatkan link, kita kembali ke Teams. Nah, kita kembali ke Teams, kembali ke kelasnya Bapak Ibu. Nah, nanti agar teman-teman kita tahu dan kita meminta untuk bergabung, itu linknya harus diberitahukan. Nah, diberitahukannya di mana? Di kelas Bapak Ibu boleh. Nanti yang melihat adalah anggota kelas Bapak Ibu. Di kelas Jateng 10 ini juga boleh. Jadi nanti semua siswa di kelas ini bisa melihat link yang Bapak Ibu buat. Misalnya di sini saya klik. Nah, tadi di sini saya buat webinar pertemuan ketiga. Saya klik di sini, kita pastekan. Nah, ini sudah muncul linknya. Link untuk pertemuan besok, yaitu tanggal 8 jam 13. Di sini bisa kita tambahkan keterangan. Ayo gabung di pertemuan 3 dengan cara klik link berikut misalnya. Kita beri tanda kutip 2, kita spasi. Nah, ini linknya, baru nanti kita send ini. Nah, ini kan sudah muncul webinar pertemuan ketiga. Ayo gabung di pertemuan ketiga dengan cara klik link berikut. Jadi nanti untuk pertemuan ketiga besok kita klik link ini. Kalau kita klik link ini, nanti kita akan masuk ke kelas pembelajaran untuk kegiatan besok. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita membuat jadwal di webinar. Nanti untuk proses di webinarnya atau di dalam kelasnya, nanti kita bisa buka di sini. Nah, klik linknya, kita coba buka. Kalau ada tampilan seperti ini, klik saja yang di bawah. Nah, ini sudah langsung coba. Kalau ada tampilan seperti ini, berarti kita sudah masuk ke ruangan yang tadi kita buat, walaupun dijadwalkan untuk besok. Nah, untuk prosedur atau tata cara kita ketika akan mengikuti sebuah pembelajaran online, pastikan video kita matikan dulu. Kemudian mikrofon juga kita matikan. Karena apa? Nanti ditakutkan ketika video kita menyala dan lingkungan di sekitar kita adalah menurut pemandangan misalnya kurang mengenakan, misalnya di banyak, misalnya di sana banyak tempat yang kurang enak dipandang lah misalnya, nanti tidak akan tampak. Kemudian untuk mikrofonnya juga nanti untuk menghindari suara-suara yang dapat menyebabkan kegaduhan, karena ini sangat sensitif. Nah, untuk bergabung kita klik join now di sana tadi tulisannya. Nah, seperti ini kita sudah masuk di kelas.
di kelas online kita. Nah, di sini karena belum ada yang bergabung, maka di sini tulisannya adalah waiting for others to join, menunggu untuk yang lain bergabung. Nah, kalau sudah ada yang bergabung, sudah banyak yang masuk teman-teman kita klik ini show participant, menunjukkan peserta. Pesertanya siapa saja. Nah, di sini nanti akan tampil. Di sini adalah nama Bapak Ibu. Nanti tulisannya adalah organizer atau pemilik atau penyelenggara nanti di sini tulisannya. Kemudian yang di bawah-bawah ini adalah siswa atau teman-teman kita. Nah, yang diminta untuk pertemuan untuk tugas 1C adalah ini. Ini gambar di layar laptop ini dipoto, di screenshot, menunjukkan sedang ada kegiatan live atau webinar, Anda sebagai penyelenggara, dan ada teman-teman yang hadir atau yang masuk. Ini di foto atau di screenshot. Nah, setelah itu ini tadi untuk 1C. Nah, untuk yang 1D apa? Kalau tidak salah untuk yang 1D adalah file CSV attendance list dari kegiatan webinar. Maksudnya adalah file daftar hadir ketika proses video pembelajaran ini. Di mana kita mendapatkannya? Nah, kita mendapatkan file CSV attendance list itu ketika pembelajaran sudah selesai. Misalnya tadi 2 jam, sudah selesai 2 jam, peserta diminta untuk meninggalkan kelas. Kalau peserta mungkin karena tadi ada kepentingan terus ditinggalkan tetapi masih menyalakan masih ikut join tetapi posisi ditinggal kan masih menyala terus, kita bisa klik di sini. Nah, karena ini masih belum join maka keterangannya adalah ask to join. Tapi kalau misalnya di sini sudah masuk, itu nanti di sini diklik tanda ini akan muncul ada remove partisipan, ada mute mikrofon dan lain-lain. Nah, kalau di sini masih ada peserta, kita klik di sini muncul remove partisipan. Nah, kita klik itu agar peserta-peserta ini keluar ketika pembelajaran sudah selesai. Ketika semua peserta sudah keluar, tinggal kita. Nah, kita klik di sini download attendance list. Di sini kita klik, nanti akan masuk ke folder download. Setelah masuk ke folder download, kita tutup ini. Ini tadi sudah difoto ya, sudah di screenshot. Kita tutup. Kita meninggalkan kelas kita atau meeting room kita. Nah, tinggal nanti di file download dicari. Di file download dicari. Nah, meeting attendance list. Tanggalnya tadi tanggal 8. Nah, ini di copy, dimasukkan atau disimpan, diberi nama CSV attendance list, atau seperti ini juga boleh, tidak usah diberi nama, dimasukkan di tugas 1D, di penugasan di kelas 10. Nanti untuk proses uploadnya ini yang penting disimpan dulu, nanti untuk proses memasukkannya akan saya berikan di video selanjutnya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk sementara terkait dengan ini. Saya gabungkan antara pembuatan kelas, membuat materi, dan membuat jadwal sampai pelaksanaan webinar. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo dipirsani, dipelajari. Barangkali nanti ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.